Halo, sahabat YJK, kita bertemu lagi dalam podcast kita kali ini, dan podcast ini dilakukan atau diadakan untuk Anda, sahabat YJK, dalam rangka penerbitan satu buku kami, Bertumbuh dalam Iman Kristen, ya, yang berdasarkan Katekismus Kecil Martin Luther. Dan sebelumnya, ya, rekaman sebelumnya adalah kita sudah membahas kilas bagaimana bertumbuh dalam iman Kristen, dan kita akan masuk dalam unit berikutnya, yaitu seputar atau sekilas katekismus kecil Martin Luther. Bersama saya kali ini, seperti biasa, kalau minggu kemarin atau sebelumnya kita sudah bincang-bincang dengan reference Erik Rumengan MA, pendeta Lutheran, yang juga kali ini mendampingi saya. Apa kabar, Pastor? Kabar baik, puji Tuhan. Ya, luar biasa ya. Penuh sukacita, luar biasa. Dan Pastor, kita kali ini akan membahas seputar sekilas dulu ya, katekismus kecil Martin Luther, di mana di dalamnya ada 6 unit, ya, 6 unit. Dan untuk unit pertama kita akan masuki yaitu perintah 10 perintah Allah, ya, atau dasatita. Ya. Ini menarik sekali nih, Pastor, kalau kita lihat dari perintah Allah, ya, 10 perintah Allah, di mana di dalamnya yang pertama, ya kita langsung bahas ya, Pastor ya. Ya. Yang pertama adalah, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak ada Allah lain kecuali Aku. Apakah artinya ini? Dan di sini diartikan bahwa kita harus lebih takut, ya, kemudian lebih kasih dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pastor. Ya, baik. Ini adalah merupakan satu urutan, dan yang pertama itu merupakan suatu perintah yang mana kita tidak bisa menduakan Allah. Ya, jadi Allah itu adalah satu-satunya dan segala sesuatu yang menjadi pusat di mana kita melakukan apa yang jadi perintahnya, karena adalah sesuatu yang tidak mungkin ya kita bisa mentaati perintah Allah kalau kita masih memikirkan atau memprioritaskan atau menduakan Allah, ya, artinya ada Allah lain, dalam tanda kutip Allah kecil ya. Jadi Allah mengatakan ini sebagai urutan pertama dengan menempatkan Dia sebagai satu-satunya, ya, satu-satunya Allah yang kita sembah. Dengan demikian kita mentaati apa yang menjadi perintah-perintahnya yang lain. Itu yang pertama ya. Ya. Kemudian dari dasatita yang berikutnya atau yang kedua, sahabat YJK, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Apakah artinya? Di sini artinya adalah kita harus lebih takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Ya, Pastor, ini disebutkan ada beberapa perbuatan yang istilahnya menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan ya. Iya, tentunya nanti kita akan membahas ya satu persatu setiap dasar-sila ini, tetapi yang dimaksud dengan yang kedua ini mau mengatakan satu hal yang tidak bisa ditawar, bahwasannya nama Tuhan itu adalah satu
satu satu hal yang sakral, ya, Ya. yang tidak untuk kita pergunakan untuk kepentingan kita dalam meyakinkan orang lain ya, seperti bersumpah, kecuali tentunya nanti kita akan bahas lebih detail ya. Sumpah jabatan, ada macam-macam sumpah di mana nama Tuhan itu kita sertakan ya. Nanti ada kategori-kategorinya, kita akan bahas lebih lanjut. Tetapi secara umum di perintah nomor 2 ini atau urutan yang kedua ini, Allah hanya mau mengatakan bahwasanya menyebutkan nama Tuhan itu adalah sesuatu yang sakral, dan nama Allah itu adalah nama yang mempunyai satu kuasa yang tidak bisa disalahgunakan atau cuman dipergunakan manusia dalam satu maksud dan tujuan tertentu atau tersembunyi dari kepentingan manusia, ya. Selain daripada bersyukur dan memuji Allah. Kita menggunakan namanya. Nah, tentunya case by case ada hal-hal yang mungkin menarik untuk kita pertanyakan ya. Tapi nanti kita akan bahas pada segmen detail ya Yang tentang lebih dasar detail sila, ya. karena kita akan membahas ke 6 unit ya Ya. daripada katekismus kecil itu sendiri. Baik, sahabat YJK, kita masih bersama dalam podcast seputar katekismus kecil Martin Luther. Dan kita masih bicara soal dasatita atau 10 perintah Allah. Dan Saat ini yang ketiga ya. perintah Allah yang ketiga adalah ingatlah dan sucikanlah hari Sabat. Artinya, ya, kita harus lebih takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajari dengan gembira. Apa maksudnya di sini, Pastor? Jelas dari yang pertama, kedua, dan yang ketiga ini, Allah menginginkan kita untuk menghormati Dia dengan memberikan waktu yang khusus ya untuk kita melakukan ibadah kita. Karena manusia itu tidak terlepas daripada Allah, dan hubungan dengan Allah itu harus di-maintain dalam waktu yang terorganisir ya. Seperti kita dalam konteksnya ini bicara setiap minggu. Jadi nanti kita akan bahas secara detail ya, terlepas apa yang kita mau dedikasikan hari itu untuk Tuhan. Ya, meskipun secara majority kita gunakan hari Minggu, dan kenapa ada juga yang menggunakan hari Sabtu ya, seperti hormati hari Sabat ya. Nanti latar belakang teologinya kita akan bahas secara detail. Tapi yang menjadi intinya adalah kita itu tidak bisa terlepas daripada hubungan dengan Allah. Jadi dalam tiap minggu kita selalu mempunyai suatu hubungan secara komunal ya. Karena tiap-tiap waktu, tiap detik, tiap kapanpun kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Tapi secara komunal ya, beribadah itu adalah suatu hal yang Tuhan inginkan untuk kita menghormati Dia ya, sama seperti apa yang Dia lakukan, melakukan penciptaan, dan pada hari ketujuh Dia beristirahat. Ya, jadi di sini kita mendedikasikan juga waktu-waktu yang Tuhan sudah berikan pada kita tuh untuk kita juga secara regular, weekly, untuk kita juga memfokuskan diri kita dalam ibadah kita kepada Tuhan. Ya, sahabat YJK, kita masih bicara soal dasatita ya, dan tita yang keempat adalah hormatilah ayah dan ibumu ya. Dan apa artinya? Kita harus lebih takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita juga menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Ya.
Pastor mungkin ingin menerangkan lebih lanjut tentang ini? Iya, di sini kita juga memahami ya, orang tua kita atau yang dituakan itu Ya, entah itu wakil atau wali kita juga itu bisa masuk dalam kategori tersebut. Mau mengatakan satu hal yang penting, bahwasannya mereka adalah wakil Tuhan, ya. oke. Jadi kita akan bahas lebih detail juga ya tentang bagaimana kalau misalnya orang tua kita itu adalah bukan orang tua yang menjadi contoh, Hmm, bagaimana kita harus mengambil sikap. Tetapi pada prinsipnya, pada orang yang lebih tua, orang tua kita, wali kita harus menghormati mereka ya, menghormati mereka. Dan ini adalah satu bentuk sikap yang Tuhan ajarkan, perintahkan untuk kita lakukan. ya, Artinya tentunya Tuhan punya maksud dan tujuan kenapa kita harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita, ya. Karena itu mungkin ada bukan sekadar mungkin, tetapi Tuhan sengaja untuk em, membangun kehidupan orang percaya itu dengan cara kita tetap menghormati orang yang lebih tua lebih ya. tua ya. Dalam hal Apalagi ini orang tua kita sendiri ya, karena kita eh, boleh dikatakan tidak pernah bisa hadir di dalam dunia ini tanpa mereka. Artinya benar. keberadaan mereka itu tetap mempunyai peranan penting. Nah, kita juga akan bahas kalau pada perintah ini kita bukan hanya melihat bahwasannya kita juga menghormati orang tua kan, karena sebenarnya Tuhan mengatakan nanti satu saat kamu juga menjadi orang tua atau jadi orang Hmm, tua angkat. Nah, engkau juga artinya memposisikan dirimu sendiri juga untuk dihargai, dihormati. Jadi ini merupakan satu hubungan yang timbal balik ya. Jadi bukan memposisikan, oh kita lihat ke atas, tapi kita juga bisa lihat ke bawah pada saat kita juga memposisikan diri kita sebagai orang yang dituakan atau jadi orang tua atau wali. ya. Dan dalam hal ini juga tadi disebutkan terhadap pemerintah juga. Ya, pemerintah Oke. termasuk juga. Oh ya. Nah ini Baik. tentunya banyak pengembangannya Banyak ya. ya. Nanti kita pasti akan bahas lebih detail karena kalau kita bahas satu persatu Tita ini nanti waktu kita nggak bisa membahas Oke. semuanya. Baik, dan sahabat YJK, kita masuk dalam dasa tita ya, masih dalam dasa tita dan kita masuk dalam tita yang kelima atau perintah Allah yang kelima adalah jangan engkau membunuh. Nah, artinya kita harus lebih takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mengancam kehidupan sesama kita ataupun mendatangkan bahaya kepadanya, tetapi kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Ya. Gimana, Artinya Pastor? ini jelas Tuhan mau mengatakan dialah sebenarnya source kehidupan. Dialah yang memberi kehidupan bagi manusia. Jadi bukan Sumber ya, atau artinya manusia yang bisa seenaknya mengambil nyawa orang lain ya iya, dengan paksa ataupun mungkin juga contoh dalam peperangan ya. Dalam peperangan ini tentunya ini akan lebih seru lagi kalau kita bahas nanti secara detail ya. iya, Apabila orang-orang diperintahkan untuk membunuh atas nama membunuh, negara misalnya seperti benar. apa. Nah ini kita akan bahas lebih detail lagi. Tetapi yang jelas secara prinsip kita menghargai kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Bukan pada orang lain juga, termasuk pada diri kita sendiri ya. Artinya Hmm, apa? Kehidupan yang Tuhan berikan pada kita, kalau kita tidak juga mempertanggungjawab atau menyia-nyiakan kehidupan kita sehingga kehidupan kita itu menjadi batu sandungan jadi orang ya, lain, wah ini berbahaya sekali ya. Karena kalau kita melihat apa yang ditulis Sila, ini membunuh secara fisik saja ini udah satu hal yang dilanggar. ya, Sementara Yesus membuat satu peraturan lagi ya, kalau kita membenci saudara kita, wah, itu termasuk membunuh, suruh membunuh juga ini. iya, Jadi pengembangan daripada ini sangat kompleks ya jadinya. Jadi tuntutan daripada namanya titah ini suatu hal yang tidak mungkin ya kita memampukan diri kita atas dasar apa namanya kekuatan diri kita sendiri untuk menjalani ini ya. Nah, karena ini sudah mulai kita membahas perintah-perintah yang sebenarnya sulit kita akan hindari. Nah, ini akan menggiring kita kembali lagi pada apa sih sebenarnya makna daripada menjalani ke-10 titah ini dan bagaimana kita bisa bisa melakukannya. ya.
Baik. Kalau memang susah dilakukan, kenapa diberikan kepada kita juga gitu loh. Oke, silakan Pak Pasti Kris. ada maksud Tuhan ya. Jelas. Oke. Baik, dan kita masuk dalam titah yang keenam, sahabat YJK. Yang keenam adalah jangan engkau berzina. Artinya kita harus lebih takut serta kasih kepada Allah, sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata maupun perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Ya. Betul sekali. Jadi kasih mengasihi itu jadi satu dasar kehidupan berumah tangga ya. Jadi berzina itu pasti ada hubungannya bukan hanya saja orang menikah, orang yang tidak menikah pun apabila dia berpikiran eh, eh, mesum juga pada lawan jenisnya ataupun sejenisnya juga. Nah, ini ya. Jadi pengembangan ini hebat ini, bukan hanya sekedar lawan jenis, sejenis pun bisa jadi patokan ya kalau kita Ya. berpikir secara apa namanya lust. Lust itu apa ya? Dalam bahasanya itu bahasa Indonesianya Tanpa kendali atau bukan nafsu ya, Oh. nafsu yang yang didasari oleh keinginan seksual ya, yang tidak bisa dikontrol. Ya. Meskipun ya kita memahami kadang-kadang kita sebagai laki-laki kalau kita misalnya melihat sesuatu kita nggak respon, mungkin kita bertanya-tanya ada apa dengan diri saya kok saya tidak ada semacam kayak rangsangan apapun ya. Ya. Rangsangan pun juga bisa menggiring kita juga untuk berpikiran yang seharusnya kita tidak boleh pikirkan. Karena apa-apa yang dalam pikiran kita pun juga ternyata sudah melakukan dosa juga dan Iya. melanggar juga. Jadi ini udah semakin kompleks lagi ya. Karena apa? Karena ini ada dalam diri kita manusia, nggak laki-laki, nggak perempuan juga. Iya. Jadi itu sudah ada. Nah, Tuhan sengaja memasukkan ini dalam satu titah. Dan ini menjadi tantangan ya buat kehidupan manusia, entah dia nanti berkeluarga ataupun masih single ya atau masih lajang, untuk kita menghormati dan mempunyai satu moral. Jadi bukan berarti desire seksual itu contohnya itu tidak ada aturannya ya. Tuhan menghargai keteraturan ya. Jadi menghormati bahwa setiap hubungan itu Tuhan tahu dan Tuhan paham ya. Bukan berarti itu bisa dilakukan dengan cara sembarangan dan dilakukan atas dasar kepentingan manusia gitu loh. Memang demikian ada kepentingan manusia, tapi tetap peran ikut serta atau campur tangan Tuhan itu dibutuhkan di situ. Kalau tidak ya memang susah kita mengontrol atau melakukan perintah tersebut. Baik, sahabat YJK, kita masih dalam pembicaraan dalam katekismus kecil Martin Luther, dan masih dalam fokus kita hari ini adalah dasar titah atau 10 perintah Allah. Perintah yang ketujuh adalah jangan engkau mencuri, ya. Artinya kita harus lebih takut serta kasih kepada Allah, ya. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita, ya. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Mana ini, Pastor? Bisa dijelaskan ini? Ya. Ini terlepas dari itikat baik ya. Kita misalnya mencuri sesuatu untuk kebutuhan yang paling kita butuhkan, misalnya untuk bertahan hidup. Atau kita mencuri untuk kesejahteraan orang lain seperti cerita Robin Hood ya. Nah, kalau dilihat apa yang dilakukannya itu sebenarnya menolong orang lain ya, di balik perbuatannya mencurinya, tapi sebenarnya dia tidak melakukan untuk kepentingan dia sendiri. Tadi dibilang ya, untuk kepentingan diri sendiri, tapi dia tidak buat kepentingan dirinya, tapi kepentingan orang lain. Tetapi tetap kategori ini mencuri ini merupakan satu hal yang Tuhan larang untuk dilakukan ya. Jadi tetap segala sesuatu yang menggunakan cara yang sopan ya, cara yang baik itu
haruslah kita lakukan ya. Kita orang-orang yang menghargai apa yang menjadi jerih payah kita, sehingga kita mendapat dari apa yang kita lakukan ya, atau menjadi pekerjaan kita, dan kita Ya, menghargai apa yang sudah Tuhan berikan melalui pekerjaan kita, dan juga menghargai dan bahkan menjaga apa yang menjadi kepunyaan orang lain ya. Bukan kita jadi istilahnya, meskipun itu ada kesempatan atau ada mencari keuntungan ya mencari Pastor. keuntungan atau kelemahan ya pada Ya, orang lain, sehingga kita bisa mengeruk atau mengambil keuntungan dari orang tersebut, ini haruslah kita hindari. Apalagi kita bicara tentang mm, harta gono gini ya. ya, Nah, ini kalau kita nanti bahas gimana suku tertentu ya punya punya istilahnya adat istiadat, wah kalau anak mm, laki-laki akan jauh lebih besar nih dapatnya ini, sehingga mm, anak perempuan juga merasa wah enggak, ini harus dibagi rata nih. ya, Kalau enggak ya sebelum orang tuanya itu udah dibagi, udah diambil duluan gitu. Nah, artinya mencuri dari ada satu hal yang misalnya sudah diatur oleh orang tua kita sendiri, itu gimana kita oke, nanganinnya? Wah, ini akan lebih seru lagi ya kalau kita ya, bicarakan ini. Tapi tunggu sampai saat kita bicara secara detail. Yang jelas Tuhan menginginkan kita ya menghormati apa yang kita miliki sendiri yang atas dasar jerih payah kita ya, dan juga menjaga apa yang menjadi milik orang lain ya, dengan ya, tidak mengambil secara halus, secara paksa, atau menipu ya mm, orang lain. baik. Sahabat YJK, kita masih ada di pembicaraan kita, yaitu tentang 10 perintah Allah, dan kita masuk dalam perintah Allah yang ke-8, ya. Di sini tertulis jangan engkau berdusta, ya. Artinya kita harus lebih takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal baik mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas kesalahannya. Oke, Nah, silakan Pastor. ini juga sangat menarik ya. Kita tidak diperkenan untuk berdusta atau berbohong, karena ini adalah akar daripada segala sesuatu yang membuat manusia itu terjatuh ya. Hmm, Jadi manusia pertama Adam dan Hawa oleh karena dusta ya, ya, dan dia mempercayai, sehingga akhirnya eh, efeknya sampai kita juga ya mewarisi hmm, dosa, warisan dosa itu tetap kita pegang ya, ya. Nah, em, kalau kita bicara lebih sedikit lebih spesifik tentang hal ini memang suatu hal yang menjadi siasat iblis ya, hmm, sejak awal mulanya membohongi manusia, dan sampai saat ini pun juga kelihatannya kita menjadi victim ya, atau jadi korban yang dibohongi, dan kita juga meniru itu juga, dan memakai strategi itu juga mencelakakan orang lain atau membohongi orang lain juga. hmm, Jadi terlepas dari kita harusnya jangan sampai jadi korban yang didustai atau dibohongi, tapi kita juga memperlakukan itu, menempatkan diri kita juga menghargai apa namanya, ketulusan ya, kejujuran. ya, Artinya kan sebaliknya, kita lebih baik untuk mengutarakan sesuatu yang benar ya, benar. jujur, bukan Hmm, atas alasan kebaikan sehingga kita akhirnya berbohong. Banyak sekali ya hal-hal yang di dunia ini kelihatannya menggunakan kebaikan hanya untuk apa namanya, eh, maksud saya gini, menggunakan kebohongan untuk dasar kebaikan gitu loh. hmm, Jadi seolah-olah dengan membohongi itu kita lakukan itu demi kebaikan orang lain. ya, ya. Tapi sebenarnya ya bohong tetap Ada kebohongan bohong. di Ya, dalamnya. ada ketidakjujuran. Iya, Ini menarik nanti kalau kita bahas secara detail, karena iya, akan ada banyak sekali contoh-contohnya yang kita bisa bahas ya. iya, iya. Mudah-mudahan kita akan bahas secara lebih detail. Ya, masih ada dua tita lagi, yaitu tita yang ke-9. Apakah itu? Yaitu jangan engkau mengingini rumah sesamamu. Artinya,
kita harus lebih takut serta kasih kepada Allah, sehingga kita tidak mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesamanya, ya. Tetapi kita haruslah senantiasa menolongnya untuk memelihara kepunyaannya. Ya. Ya, Ini tadi ada ya, kaitannya dengan mendusta ya, ya. berdusta. Coba mungkin bisa bahas sekalian yang 10 Pak, karena ini yang saling Baik. berkaitan, karena kalau kita lihat di beberapa dasatita itu, ini ada yang suka menggabungkannya ya antara Oh, nomor urutan ini Oke. ya. Tergantung bagaimana dia membaginya. Coba kita bahas sekalian nomor 10 Nah, ya. tita yang ke-10 adalah janganlah engkau menghasratkan istri sesamamu atau hambanya laki-laki atau perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Yang artinya kita harus lebih takut dan kasih kepada Allah, sehingga jangan kita menghasut baik istri maupun hambanya dan menipu ternaknya, tetapi kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap setia terhadap tugasnya. Itu, Tetap setia Pastor. pada tugasnya. Nah, Ya. 9-10 ini ada sedikit kaitan ya tentang kita menghargai apa yang jadi milik kita yang Tuhan sudah berikan, dan juga menjaga apa yang jadi kepemilikan orang lain. Tadi seperti yang tadi sempatnya saya sudah agak jelaskan dalam tita yang Ya. lain ya. Dan yang 10 ini lebih spesifik lagi ya. Bicara tentang memiliki apa yang kita sudah miliki, ya itu yang kita hargai. Bukan berarti kita merampas atau jangankan merampas ya, mempunyai keinginan aja untuk orang lain, kita Ya. tidak diperkenankan. Jadi hal ini cuma membicarakan suatu hal penting untuk kita menghargai apa yang kita miliki ya, dan menghormati apa yang menjadi milik orang lain. Karena apa? Ya. Kalau kita bicara bisnis, wah bisnis itu banyak hal yang bisa menghalalkan apapun untuk kita mendapatkan keuntungan, sehingga kadang-kadang kita melupakan ada hal-hal yang secara prinsipal dilanggar ya, hanya sekedar itu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Kalau kita bisa dapat keuntungan lebih banyak dengan melakukan misalnya, karena kalau kita melakukan namanya bisnis dalam tanda kutip itu strategi bagaimana meyakinkan akhirnya membuat orang lain bisa mengikuti kita atau mempercayai kita, tetapi kita sebenarnya mengambil keuntungan yang mungkin merugikan orang lain. Nah, kalau bicara bisnis, ini kan bicara untung dan rugi ya. Jadi kalau ada yang diuntungkan, ada pihak lain yang dirugikan. Nah, kalau kita bicara sebagai umat Tuhan, berbisnis, kadang-kadang sebenarnya ada benang merah atau garisnya ya untuk membatasi antara itu, dan itu kadang-kadang suka kabur ya, kadang-kadang kita udah melangkah, udah kelewatan ya, sehingga kita nggak menyadari kita sudah menyusahkan orang lain ya. Contoh ya, ada kadang-kadang kalanya kita misalnya mempunyai satu etikat baik ya, ada orang yang minta-minta, atau ada orang yang misalnya menjual satu barang ya, untuk mendapatkan keuntungan mungkin harga 5.000 ya, kita tawar 2.000 aja gitu loh. Padahal sebenarnya kalau niat kita itu membantu ya, kita pun membeli dengan harga yang sudah dia tetapkan, itu pun istilahnya kita juga nggak dirugikan juga, tapi ada namanya keinginan kita manusia ini banyak kan, saya tidak mendiskreditkan ya, tapi ibu-ibu sudah dikasih harga berapapun tetap aja harus ditawar gitu. Jadi ada hal yang istilahnya orang sengaja lakukan, menaikkan dulu gitu karena tahu pasti akan ditawar juga. Jadi harga yang ditawar itu diharapkan harga yang memang diharapkan oleh si penjual. Tapi ada kalanya juga memang kayak pedang-pedang yang biasa memang sudah segitu modal yang biasa, tapi kita senang aja menekan untuk mereka dapat keuntungan yang jauh lebih kecil dan kita memuaskan diri kita sendiri gitu. Kalau kita memang membalance ya, namanya bisnis, kita hargai apa yang ini, asalkan itu bukan suatu hal yang berlebih-lebihan sekali ya, yang berlebih-lebihan. Dan ini tentu kategori barangnya juga pasti berbeda-beda ya. Kadang-kadang barang antik yang biasa aja bisa harganya lebih
mahal berlipat-lipat Mahal, ganda ya. dengan satu hal yang misalnya dibandingkan dengan kegunaannya. Nah, ini saya hanya sekedar mau menggelitik saja betapa luasnya hal yang kita bisa bahas dalam ke setiap dasatita ini, dan mudah-mudahan melalui dasatita ini kita bisa memahami lebih dalam lagi ya kemahakuasaan Tuhan, kekudusan Tuhan, dan bagaimana Dia mengharapkan kita untuk bisa menjalani ini ya. Ya. Ada yang mau dibahas lagi, Pak? Ya, ini yang menarik juga di sini juga sebenarnya apa yang Allah katakan tentang dasatita ini, sahabat YJK, dalam firman Tuhan dikatakan, Aku Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Artinya adalah Allah memperingatkan bahwa Ia akan menghukum semua orang yang melanggar perintah-perintah atau firman-Nya. Oleh karena itu, kita harus takut akan murka Allah dan jangan melanggar perintah-perintahnya atau firman-Nya. Ia menjanjikan kasih karunia dan berkat bagi mereka yang memelihara perintah-perintahnya. Dengan demikian kita harus kasih dan percaya kepadanya, eh, dan dengan gembira melaksanakan perintah-perintahnya. Ya, mungkin bisa dijelaskan, Pastor, tentang hal ini. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting ya untuk kita memahami ke 10 titah ya atau dasar titah ini, karena tadi dikatakan Allah itu adalah Allah yang cemburu. Bukan berarti seolah-olah Dia menginginkan ya untuk manusia itu secara paksa menghormati, tetapi ini hanya menggambarkan kemahakuasaan dan kekudusan Allah yang mana Dia adalah sempurna, dan tentunya firman-Nya itu adalah sempurna, perintahnya adalah sempurna, dan itu harus kita lakukan gitu loh dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita melakukan perintahnya ini, jelas hukuman Allah pasti berlaku karena kita bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Nah, sementara kalau kita mau secara jujur, apa kekuatan kita untuk bisa melakukan ini gitu loh. Iya. Nah, tadi saya sempat membahas bahwasanya tidak ada satupun manusia yang secara sempurna dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan ini. Hanya satu manusia, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Nah, oleh karena Dialah satu-satunya, dan kepada Dialah harapan kita untuk kita bersandar dan berharap, karena Dialah yang mampu melakukan itu. Jadi Dialah yang melakukan itu untuk kita gitu loh. Jadi apapun yang kita buat berdosa ya, bertentangan dalam setiap perintah Allah yang Allah berikan ini, karena Dia satu-satunya yang tidak bercacat dan bercelah, maka Dialah yang menanggung apa yang kita buat salah atau dosa yang kita lakukan. Ya. Jadi dengan cara demikian jelas dasatita ini menggiring kita secara tidak langsung untuk mengenal kesiapaan Kristus yang menjadi juru selamat kita. Karena tanpa kita berkaca terhadap dosa-dosa kita, sebagaimana terpuruknya kita dan terbelenggunya kita dalam dosa-dosa ini, kita tidak bisa menyadari dan tidak bisa memahami begitu seriusnya dosa itu mengikat kita, yang membelenggu kita, sehingga kita hanya bisa memandang dan berharap kepada satu-satunya manusia yang mampu melakukan ini. Karena kita terjerat dengan perintah-perintah ini semua. Betul kan? Hanya Yesus yang bisa melepaskan itu semua. Jadi harapan kita memang satu-satunya hanya pada Yesus. Ya, untuk kita ya bisa bertumpu ya, bersandar dan berharap. Jadi inilah cerminan daripada titah ini, sehingga kita tidak menganggap remeh, kita tidak meniadakan hukum Taurat meskipun kita hidup dalam zaman anugerah ya.
bahwasannya kita tidak hidup dalam hukum Taurat ya, tetapi tetap hukum Taurat menjadi guidance atau menjadi eh, tuntunan ya untuk tetap Pedoman. kita menjaga diri kita, mengingat akan Kristus yang telah mencapai kemenangan ya, Ya. atau menganugerahkan pengampunan itu untuk kita, karena pembalasan Tuhan seperti yang dijelaskan tadi ya, bahwa Mm-mm. dia akan cemburu, dia akan membalaskan keturunan kedua, ketiga, itu dipatahkan oleh Kristus. Iya. Sehingga kita terlepas dari itu semua. Ya. Dan atas dasar itulah kita mengucap syukur. Baik. Ya, Pastor, kalau bicara soal urutannya sendiri nih, ada satu catatan di buku kita ini. Dalam Book of Concord, Tita 1 adalah Tita 1 dan 2. Sedangkan Tita 9 dan 10 adalah Tita yang ke-10 dalam katekismus biasa yang disusun oleh Nommensen. Ya, ini khususnya untuk kita ya, Mungkin dalam satu penjelasannya, denominasi Pastor. tertentu ini memang ini sering menjadi perdebatan ya, mana yang sebaiknya ya. Tetapi kalau kita mau jujur, penomoran itu sendiri tidak Ya. ada dalam dasar Tita ya. Jadi ada urutan. Nah, kalau bicara urutan, tinggal bagaimana kita memenggalnya yang mana, ini yang mana. Tapi kalau yang perintah yang lainnya yang di tengah-tengah itu jelas ya. Satu ini bicara dengan konteks yang istilahnya tersendiri. Tapi antara 1 dan 2 dan 9, 10 ini banyak yang mengatakan bahwa ini merupakan satu. Ya. Tetapi ada yang mengatakan ini jadi 2 gitu, sehingga terjadi perbedaan urutan. Ya. Tapi saya nggak mau mempermasalahkan ini ya. Yang penting itu adalah dasar Tita itu sendiri ya, karena kita tidak memperdebatkan urutan sehingga kita bisa jauh lebih hidup lebih baik, atau kita bisa lebih baik dalam menjalankan perintah itu. Yang penting semua perintah itu, bukan soal urutannya. Karena Tuhan tidak mengatakan urutan yang pertama itu lebih penting daripada yang lain. Ya. Karena yang Tuhan mau 10-10-nya kita lakukan secara taat dan secara sempurna, sama seperti Dia adalah sempurna. Nah, bagaimana kita mencapai itu kalau tidak melalui Yesus yang sempurna itu, manusia yang sempurna satu-satunya. Ya. Jadi ini bukan jadi doesn't matter ya, artinya jadi suatu hal yang penting, bukan penting dalam arti apa. Ini adalah urutan saja gitu. Jadi jangan kita ributkan dengan penomoran, meskipun ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Itu jadi satu perbincangan yang suka menarik ya di antara para hamba Tuhan, teolog juga. Ya. Tetapi jangan kita terperangkap dengan penomorannya. Tapi itu adalah urutan, dan kita juga menghargai urutan tersebut itu dalam rangka kita melakukan sepenuhnya ke 10-10-nya ya. Jadi kalau bicara itu nggak ada yang nomor 1 lebih penting daripada nomor 3 atau nomor 4 atau yang lainnya. Ya. Jadi jangan sampai kita terjebak di situ. Mungkin untuk yang bagian pertama, ya, kita selesaikan dulu di sini ya, sampai di sini ya. Dulu, nanti untuk kita unit 1 ya. lagi. Ya, sahabat YJK, kita sudah membahas unit 1 tentang dasatita atau 10 perintah Allah. Bagian pertama ya maksudnya. Ya, yang terdapat dalam katekismus kecil Martin Luther. Dan kita akan masuki ya, langsung ya Pastor ya. Bisa kita langsung ke bagian yang kedua. Bagian atau unit yang kedua ya, yaitu adalah tentang masih dalam katekismus kecil Martin Luther. Kali ini adalah bagian yang kedua, pengakuan iman rasuli, Pastor. Iya. Ya. Dan pasal pertama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Ya. Di sini artinya adalah aku percaya bahwa ada Allah yang menciptakan aku dengan tubuh dan jiwa, mata dan telinga dan seluruh anggota tubuhku, ya, pikiran dan segala perasaan, dan Ia memeliharanya semua hingga sekarang ini. Ia juga memberikan aku pakaian, makanan setiap hari, tempat tinggal, keluarga dan harta benda, dan segala sesuatu yang aku perlukan dalam hidup
Dan Ia juga memelihara kehidupanku agar tidak binasa dan melindungiku dari segala bahaya dan kejahatan. Segala kebaikan Allah berikan kepadaku bukan karena kekuatanku yang baik, bukan pula nasib baik, melainkan hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan semata-mata. Oleh karena itu aku wajib berterima kasih, memuji, melayani, serta mentaati firman-Nya. Demikianlah sesungguhnya. Ini di pasal yang pertama, Pastor. Iya, jadi secara umum akan saya bahas dalam isi pengakuan iman rasuli ya. Ya, Ini yang terpendek dari ketiga pengakuan iman yang lainnya. Ya, kalau kita bandingkan dengan Nisea ataupun Atanasya, itu ini yang paling terpendek ya. Dan ini didasari atas apa namanya? Bukan rasul yang membuat, tetapi berdasarkan iman percaya para rasul ya, sehingga pengakuan iman ini terbentuk ya. Dan kalau kita bisa melihat dari keseluruhannya ini ada 3 bagian yang kita bisa ya, bagi, yaitu 3 pasal tentang ya. keberadaan Allah itu sendiri yang tadi baru dikatakan, Mm-mm. tentang keberadaan Putra Tunggalnya yaitu Yesus Kristus, dan bicara tentang Roh Kudus. Jadi ketritunggalan Allah ini digambarkan secara jelas ya, meskipun kata Tritunggalnya tidak pernah hadir dalam firman atau kitab suci ya, Ya, Perjanjian Lama atau Baru, tetapi esensi daripada ketiga ini tergambar begitu sangat jelas ya dalam Alkitab ya, sehingga kita bisa merasakan role daripada masing-masing pribadi ya, ya merupakan satu apa namanya 3 pribadi, 30. tetapi satu essence ya, atau satu sumber ya, yang tak terpisahkan. Nah ini memang ada begitu banyak orang untuk menggambarkan ketritunggalan ini, tapi secara jelas tadi yang bagian pertama kita bahas sedikit dulu ya, Ya, bahwasannya kita memahami dan mengenal Allah sebagai sumber daripada segala sesuatu yang ada sekarang, yaitu Dia yang menciptakan segala sesuatu, sumber kehidupan kita. Jadi kita pantas untuk kita melihat Allah itu sebagai apa namanya, the Godhead ya, Allah yang berkuasa, maha besar ya. Karena dari situlah kita melihat perannya di situ ya, di mana kalau kita lihat di pasal yang maksud saya itu bagian pertama bagian itu pertama. tidak terlampau banyak yang dijelaskan dari itu, karena segala Mm-mm. sesuatu tuh udah begitu sangat jelas ya, bahwasannya ada suatu yang berkuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu dan sumber daripada segala sesuatu. Ya. Nah, nanti kita akan lebih menarik lagi pada saat kita bicara tentang the second person ya, atau pribadi Ya. yang kedua, yaitu silakan Pak Kris. Ya. Bagian yang kedua, sahabat YJK, adalah aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Mungkin Nah, bisa dijelaskan, Pastor. ini adalah bagian yang bukan lebih penting daripada yang lain ya, tetapi dalam setiap pengakuan iman ya, apapun itu dari ketiganya, bagian inilah yang paling istilahnya dijelaskan lebih detail Ya, tentang keberadaan Yesus dan kesiapaan Yesus, dan bagaimana ia ada di dalam sejarah manusia ya, karena ya, beberapa informasi yang tertulis di situ jelas-jelas kita bisa mengalokasi ya keberadaan masa di mana Kristus itu pernah memang betul-betul hadir ya. Firman itu betul-betul menjadi manusia dan diam bersama-sama dengan kita ya, ya. Dan firman itu sebagai manusia, dia adalah 100% manusia ya keberadaan, tapi juga 100% Allah. Kita menghormati dia sebagai manusia, menghormati dia sebagai Allah itu yang sesungguhnya, yang tidak kurang daripada
Allah Bapa, the Godhead ya. Jadi ini bukan dia sedikit lebih rendah daripada Allah, tapi satu kesetaraan yang bisa kita bedakan pribadinya, tetapi one substance ya, satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Bapa. Yeah. Dan perjalanannya itu bagaimana dia itu dilahirkan itu menunjukkan bagaimana Allah menggunakan Maria ya sebagai manusia biasa ya, manusia yang dalam hal ini manusia yang berdosa menerima kekudusan daripada Allah untuk bisa mengandung Allah itu sendiri dalam wujud Yesus Kristus. Jadi perjalanannya dari sejak lahirnya, penderitaannya dalam satu masa atau kurun tertentu yang bisa dialokasikan waktunya secara jelas ya dalam sejarah, ini membuktikan bahwasannya dia itu adalah pernah datang ke dunia, dan dia itu adalah Allah sendiri karena dia mati dan bangkit ya. Nggak ada satu orang pun yang melakukan hal tersebut dan kembali kepada Bapa. Jadi ini urutan daripada apa yang sebenarnya Allah perintahkan pada Yesus untuk dia lakukan demi keselamatan manusia. Jadi the second person ini adalah hal yang sangat esensial ya, merupakan alat Allah ya, yaitu putra tunggalnya yang dia kirim ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia, dan dia secara ini mentaati apa yang menjadi perintah Bapa. Yeah. Jadi ini akan kita bisa bahas lebih detail lagi ya tentang peran daripada the second person ini ya. Yeah. Mungkin bisa dilanjutkan yang bagian ketiga. Baik, sahabat JJK, kita masih bicara soal bagian yang kedua atau unit 2 dari Katekismus Kecil Martin Luther, dan masih seputar pengakuan iman rasuli. Kita pada bagian yang ketiga ya. Bagian yang ketiga adalah aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin ya. Silakan Pastor, mungkin di bagian ketiga bisa dijelaskan mengenai peran Roh Kalau Kudus di sini. Pak Chris sendiri memahaminya seperti apa? Ya, kita percaya adanya Roh Kudus dan kesatuan gereja ya, Pastor. Ya, gereja itu merupakan satu sarana ya, tool yang Tuhan gunakan. Tapi gereja itu sendiri adalah diri kita ya. Diri kita itu adalah gereja ya, di mana Allah bersemayam dalam sanubari kita manusia. Dialah yang memerintah ya. Harusnya demikian sebagai orang yang hidup baru ya. Hidupnya bukan hidupnya lagi, tapi Kristus yang hidup dalam dirinya ya, mengikut salib dan selanjutnya ya sebagai murid Yesus ya. Nah, yang mau saya katakan di sini adalah peran Roh Kudus ini Allah yang Islam menciptakan segala sesuatu dan baik, tetapi manusia dengan kebebasan berkehendaknya itu mengambil keputusan yang salah sehingga mereka jatuh dalam dosa, dan ini menjadi bagian rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dan mengirim putra tunggalnya, dan keselamatan itu dijamin oleh Kristus ya. Dia yang turun dalam kerajaan maut menjamin bahwasannya dia menaklukkan maut ya, dan dia kembali lagi bangkit, sehingga itu menjadi harapan kita semua orang-orang percaya Pak Chris. Jadi kita percaya bahwa di dalam Kristus kita memang menemui ajal kita, sama seperti Kristus juga mati ya karena dosa. Itu membuktikan dosa itu adalah sesuatu yang serius. Maka benarlah apa yang dikatakan, upah dosa adalah maut. Yesus sendiri mengalami itu. Tapi dengan percaya pada Kristus, maut itu justru merupakan awal kehidupan kita sebagai orang-orang percaya bersama Allah. Karena pada begitu kita mati dan waktu kita dibangkitkan, itu sebenarnya awal kehidupan kita yang sesungguhnya bersama-sama dengan Allah.
Nah, Roh Kudus memastikan itu karena apa? Pada waktu kita menyadari ya segala satu dosa-dosa kita dan mengimani Kristus sebagai juru selamat kita, ini adalah suatu hal yang selalu kita sebagai umat Tuhan untuk mempertahankan. Dan ini tidak bisa kita mempertahankan itu sendiri ya setelah Kristus itu earn ya, mendapatkan anugerah itu dari Yesus Kristus untuk kita. Kita perlu bantuan Roh Kudus yang memastikan. Kenapa? Kita masih hidup dalam dunia yang jatuh. Artinya apa? Godaan iblis, ya, pencobaan itu akan selalu datang dalam kehidupan orang percaya dan ada sangat besar kemungkinan kita jatuh dan jatuh lagi. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan, Tuhan tidak membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Artinya apa? Tangan Tuhan siap untuk mengangkat kita. Dan melalui pertolongan Roh Kudus ini memastikan kita untuk kembali lagi ke jalan Tuhan yang mana kita sudah istilahnya memutuskan untuk mengikuti Yesus. Artinya ini saya sudah sering jelaskan, bukan berarti kita kebal dari dosa ya. Kita bisa saja jatuh dalam dosa, tapi pada saat kita jatuh kita selalu mengingat ya pengampunan Tuhan yang Tuhan janjikan pada kita apabila kita mau mengakui dosa-dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan itu cukup buat kita untuk kembali lagi memegang bentuk suatu respon kita sebagai orang yang mempercayai Kristus. Kita tahu kembali kemana kita harus kembali ya, melalui bantuan Roh Kudus kita kembali lagi ke jalan yang harusnya kita jalani sebagai pengikut Kristus. Ke tracknya jadi lagi ya, melalui gereja, makanya kita percaya pada gereja kudus dan am, karena disitulah kita berkomunitas, saling mendukung, saling bergandengan tangan, saling menguatkan. Karena disitulah orang percaya itu punya kekuatan. Makanya saya selalu mengingatkan bahwasanya gereja ini tidak bisa terputus. Karena apa? Dalam gereja itu kita secara komunitas bisa mengakui dosa kita dan menerima pengampunan dosa. Bisa juga mengalami baptisan di situ ya, dalam gereja. Dan bisa juga istilahnya menemui Tuhan ya, karena Dia janji untuk bisa ditemui dalam altarnya dalam setiap perjamuan yang dilakukan oleh gereja ya, sehingga pertemuan kita pada Tuhan dan keintiman hubungan kepada Tuhan itu tidak terputus ya, terus berkelanjutan sampai Maranatha. Jadi Roh Kudus inilah memastikan ya, membimbing kita. Karena apa? Yesus sudah naik ke surga. Nah, sebelum itu kita akan selalu dipersiapkan menyambut kedatangannya Dia yang kedua kali. Ya. Saya rasa kita menyelesaikan ya bagian unit yang dua ya. Kita sudah selesai ya dalam bagian atau unit yang kedua, pengakuan iman rasuli ya. Kita masih dalam pembahasan katekismus kecil Martin Luther ya, sahabat IJK. Dan kita sudah 2 bagian atau 2 unit, dan kita masuk dalam bagian ketiga ya. Yaitu doa Bapa kami ya. Ini satu bagian yang sudah tidak asing lagi buat kita umat percaya, bahwa doa Bapa kami ini sering kita naikkan ya dalam doa-doa kita ya. Pastor, ini doa Bapa kami ini terbagi dalam beberapa bagian nih, Pastor. Ya. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian permohonan-permohonannya, yaitu permohonan pertama, ada permohonan kedua, permohonan ketiga, permohonan keempat, sampai permohonan yang ketujuh ya. Dan diakhiri di akhir pujian ya. Pujian atau doksologi ya. Atau doksologi. Itu memang dalam kitab suci juga itu dalam tanda kurung ya. Jadi sebenarnya doa yang Tuhan ajarkan itu sampai yang permohonan yang ketujuh ya. Kita akan bahas secara singkat saja ya Pak. Nanti karena kita punya segmen video yang lebih menjelaskan secara lebih detail lagi tentang masing-masing permohonan tersebut ya. Ya, kita masuk dalam pendahuluan, yaitu Bapa kami yang di surga. Ini artinya bagaimana, Pastor? Jelas ya, dengan kita mengatakan tersebut bukan berarti Bapa kita dengan pengakuan kita itu akan berada di situ ya, tapi Dia memang
Bapa yang selalu uh, ada di dalam kerajaannya, ya, dan menguasai kerajaannya. Jadi bukan berdasarkan kontrol kita dalam mengatakan, oh dia mempunyai satu atau dialokasikan di sorga, tetapi memang ini semata-mata keberadaan dia sebagai Allah gitu loh. Ya, bahwasannya waktu kita menyebutkan nama Bapa itu sendiri menunjukkan satu kedekatan kita ya. Jadi Tuhan memang mengajarkan kita untuk memanggil Allah itu sebagai Bapa kita. Ya, pertama ada kedekatan tersebut dan juga menandakan tentang alokasi di mana dia berada atau titel dia sebagai Allah yang pemimpin daripada surga itu sendiri. Oke. Kalau di penjelasan itu apa yang dijelaskan, Pak? Ya, disebutkan bahwa Bapa kami yang di surga ini, dengan kata-kata ini Allah mengajak kita untuk mempercayai bahwa dialah Bapa kita yang sesungguhnya. Ya. Dan kita anak-anaknya yang sesungguhnya. Ya. Berdasarkan hubungan ini, kita dengan segala keberanian dan juga keyakinan meminta kepadanya seperti seorang anak yang dikasih kepada Bapa yang disayangi. Iya, jadi kedekatan ini memang sengaja Tuhan Yesus ajarkan bagaimana kita secara intimate ya, atau secara intimasi memanggil Bapa kita ya, begitu sangat dekat. Jadi seolah-olah tidak ada satu bentuk halangan ya, yang istilahnya kayak protokoler ya, wah harus begini ya. Kita hanya cukup memanggil dia sebagai Bapa kita ya. Mungkin itu sebagai pendahuluannya ya. Kita masuk dalam permohonan yang pertama ini ya, disebutkan bahwa dikuduskanlah namamu ya Pastor ya. Nah, ini sesungguhnya nama Allah itu sendiri kudus, tetapi kita minta dalam doa supaya namanya juga kudus dalam kehidupan kita. Iya, betul. Jadi bukan kita menetapkan kekudusan Allah itu karena Allah sendiri adalah suatu kudus, dan bagaimana kekudusan Allah itu justru mempengaruhi kehidupan kita sebagai manusia ya. Bahwasannya kita tuh adalah yang di-clothe ya, artinya dibungkus oleh dalam kudusan Allah meskipun kita adalah orang berdosa. Ya, 100% orang berdosa tapi kita dibungkus dalam kekudusan Allah. Nah, kita mengatakan demikian, kita mengisyaratkan bahwasannya memang Allah itu adalah Allah yang kudus. Tanpa kita katakan dia kudus pun, kekudusan itu adalah selalu jadi milik Allah sendiri. Ya. Baik. Dan kita masuk dalam permohonan yang kedua nih, Pastor. Ya. Datanglah kerajaanmu. Ya. Dan di sini jelaskan artinya bahwa sesungguhnya kerajaan Allah datang dengan sendirinya sekalipun tidak kita minta, tetapi kita juga memintanya dalam doa supaya kerajaannya juga datang kepada kita. Bagaimana nih, Pastor? Ya, ini jelas ya. Ini mengenakan kerajaannya itu bahwasannya tanpa kita mohon pun ya, kerajaan Allah itu pasti akan datang menghampiri kita juga ya. Dan kita tetap perlu mengaminkan itu dalam kehidupan orang percaya, bahwasannya kita menantikan itu. Ya, bahwasannya karena kehidupan kita yang sesungguhnya itulah adalah kehidupan yang sebenarnya kita nantikan ya. Jadi kerajaan Tuhan yang datang itu yang sudah pernah datang, yaitu Kristus yang sudah datang dan dia akan datang kembali lagi ya. Dan kita akan menyambut dia dalam pengertian ini ya. Dan ini saya akan bahas lebih luas supaya kita tidak melenceng, tapi secara umum aja kita akan katakan bahwasannya memang betul ya, tanpa kita minta pun kerajaan Allah itu akan datang. Ya, sahabat YJK, kita masih bersama dalam pembahasan katekismus Martin Luther ya, dan kita masih dalam bahasan doa Bapa kami Unit ya. ketiga ya. Dan kita masuk dalam permohonan yang ketiga ya. Di sini disebutkan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan penjelasannya adalah sesungguhnya kehendak Allah yang baik dan penuh anugerah itu terjadi juga tanpa permintaan kita. Akan tetapi kita meminta juga dalam doa supaya terlaksana kepada kita, itulah doa yang kita minta. Gitu, jadi Pastor. jelas ya, meskipun Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan ya, kita menginginkan apa yang sebenarnya di kehendak Allah itu terjadi dalam kehidupan kita, kita mau mengatakan bahwasanya tanpa kita minta pun sebenarnya Allah sudah melakukan apa yang paling terbaik untuk kehidupan manusia. Tapi ini bukan menjadi satu alasan
Kalau Allah sudah mengetahui apa, kita tidak perlu meminta lagi pada Tuhan. Jadi kita tetap menyatakan keinginan kita pada Tuhan, ya. Seolah-olah seperti orang tua yang sudah memahami apa yang menjadi kebutuhan anaknya, tapi toh Allah sendiri juga masih menginginkan ya anak-anak itu datang kepada Dia dan memohon ya kepada kita. Bukan untuk supaya seolah-olah dia dibutuhkan atau apa, tetapi justru kedekatan itu terjalin gitu loh. Bahwasanya ketergantungan kita sebagai anak-anak Allah itu kepada Allah itu terjadi, terlihat ya. Karena Allah sendiri sebenarnya nggak membutuhkan itu semua. Kita yang yang memposisikan diri kita yang sebenarnya membutuhkan Allah, meskipun kita memahami Allah tahu apa yang kita butuhkan. Iya. Kita masuk dalam permohonan yang keempat, masih dalam pembahasan doa Bapa kami. Di sini sebutkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah selalu memberi makanan kita sehari-hari sekalipun tidak kita minta. Demikian juga bagi semua orang jahat, tetapi kita minta dalam doa supaya Dia membimbing kita menyadarinya dan menerimanya penuh ucapan syukur. Nah, ini sama seperti tadi yang saya katakan ya, bahwasannya eh, kebutuhan yang paling dibutuhkan manusia itu yaitu untuk bertahan hidup, bukannya Allah tidak memperhatikan ya. Sedangkan orang jahat yang tidak meminta pun Tuhan berikan. Istilahnya jadi Tuhan tetap memberikan hujan ya pada yang membutuhkan dan tidak membutuhkan juga, tetap berkat itu sudah menjadi bagian yang Tuhan sudah atur. Tapi kita tetap juga memohon hal tersebut ya, karena ini masih bagian daripada permohonan kita ya, bahwasannya kehidupan jasmani kita yang perlu disupport ini tidak terlepas dari kita juga memohonkan ya kepada Tuhan, meskipun Tuhan tahu apa yang kita butuhkan ya. Jadi ini kalau kita mau bahas secara detail ya, ini bukan menyangkut makanan saja, tapi apa yang kita butuhkan, sandang pangan, karir, segala satu apa yang menjadi hubungan dengan apa yang kita butuhkan, kaitannya kita dalam hidup dalam dunia yang sudah jatuh ini, itu ada dalam permohonan tersebut, Pak. Oke. Baik. Dan permohonan yang kelima adalah dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini saya langsung jawab aja Pak Chris, karena yang jelas permohonan ini adalah satu hal yang sangat-sangat penting, Pak. Karena apa? Bagaimana kita memohonkan apapun juga ya di luar daripada pengampunan ini, karena bagaimana mungkin ya kita masih istilahnya menendam atau menyimpan kesalahan orang lain, sementara kita sendiri membutuhkan pengampunan daripada Tuhan. Kalau Tuhan dalam hal ini bersedia untuk mengampuni kita dengan tidak memandang ya seberapa berat kesalahan kita, ya Tuhan bersedia untuk mengampuni dan melupakan itu semua. Bagaimana kalau kita masih mengingat dosa terhadap sesama kita? Jadi ini bukan satu hubungan yang timbal balik, tapi sebelum atau bukan satu pertukaran ya kayak trading ya, semacam bisnis. Sebelum kita meminta pun Tuhan sudah menawarkan pengampunan itu bagi kita gitu. Jadi walaupun kita minta Tuhan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain, sekedar seolah-olah kita mau minta karena kami sudah mengampuni, Tuhan ampuni kami juga. Padahal kejadian yang sesungguhnya Tuhan sudah mengampuni diri kita. Tapi itu pun juga tetap kita harus ucapkan permohonan tersebut untuk mengingatkan kita kembali lagi ya. Bahwasanya kamu adalah orang yang tidak layak, tapi Tuhan masih mengampuni kita. Masih memberikan anugerah pengampunan pada kita. Dan bagusnya dan selayaknya kita juga memberikan pengampunan pada orang lain. Ya, baik. Kita masih bersama di saat ini dan kita masih dalam fokus pembahasan doa Bapa kami dalam Katekismus Kecil Martin Luther. Dan kita masuk dalam permohonan yang ke-6 ya. Disebutkan di sini, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan nih Pastor. Ini saya langsung katakan juga, Allah tidak pernah mencobai manusia. Itu ini udah secara jelas ya. Tetapi kenapa kita memohon untuk kita tidak mau dicobai? Kita meminta kepada Tuhan karena hidup dalam dunia yang jatuh ini
iblis selalu mengintip ya setiap opportunity, ke setiap kesempatan ya untuk bisa menjatuhkan kita manusia. Dan kita memohon meskipun Tuhan selalu menolong kita, menghindarkan kita dari segala sesuatu yang jahat, tetapi permohonan kita itu pada Tuhan itu menunjukkan bahwasanya ketergantungan kita akan kekuatan daripada Tuhan itu selalu kita butuhkan. Ya, jadi kita tetap memohonkan ini meskipun perlindungan Tuhan itu jelas sudah Dia lakukan dengan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita ya. Sehingga kita tidak mudah lagi tertipu oleh iblis seolah-olah bahwasanya dia masih mempunyai gigi untuk menakut-nakuti kita. Tetapi di sini justru mau mengatakan dan mengingatkan kita pada kita lagi bahwa kemenangan yang telah Kristus raih itu menjadi satu harapan, satu jaminan, dan juga kekuatan bagi kita. Nah, kenapa kita masih memohon juga? Karena memohon itu menjadi satu bagian yang kita perlu panjatkan kepada Tuhan. Bentuk bahwasannya kita menempatkan Dia ya, bahwasannya di luar Dia kita tidak punya kekuatan apapun dalam bertahan ya terhadap serangan-serangan iblis ya dalam hal ini. Ya, baik. Kita masuk dalam permohonan yang ke-7 ya. Di sini disebutkan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat nih, Pastor. Ya. Jelas Tuhan sudah melepaskan kita dari yang jahat, tapi bukan berarti ini makanya saya bilang iman itu satu hal yang Tuhan sudah raih untuk kita dapatkan, tetapi kita juga harus tetap mempertahankannya. Karena apa? Segala sesuatu yang jahat itu selalu mengintip dan mencoba untuk mengambil kesempatan kapanpun juga untuk mengambil apa yang sudah Tuhan Yesus itu anugerahkan dalam kehidupan kita sebagai keselamatan kita. Makanya ini menjadi exercise ya, atau menjadi latihan bagi orang percaya untuk menumbuh kembangkan imannya. Pertumbuhan iman itu menjadi satu hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Karena apa? Semakin imannya bertumbuh, semakin dia tidak gampang tergoda, gampang terjatuh, karena dia tahu siapa yang dia pegang gitu. Sehingga iblis tidak akan mudah lagi dalam menipu kita sebagai orang-orang percaya. Kenapa? Kadang-kadang meskipun kita tahu Yesus sudah menyelamatkan kehidupan kita, tidak jarang kita menjadi lemah ya, atau jatuh dalam pencobaan, sehingga kita tidak bisa melihat lagi bahwa Kristus itu sudah mengampuni dosa-dosa kita. Baik, dan bagian terakhir dari doa Bapa kami adalah merupakan pujian atau doksologi, sahabat YJK. Di sini disebutkan, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kata aminnya itu mau mengatakan suatu hal yang memastikan bahwa setiap apa yang kita panjatkan dalam satu pendahuluan kita ya, tentang keberadaan hubungan kita antara Bapa dan anak, kita sebagai anak-anaknya, dan apapun yang jadi setiap permohonan kita, ya kita akhiri dengan rasa bersyukur dan mengaminkannya, bahwasannya segala sesuatu itu adalah ya dan amin. Jadi ini menjadi satu hal yang kita bisa lakukan secara terus-menerus ya, karena inilah satunya doa yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri buat kita, sehingga kita selalu mengingat ya keberadaan dan memposisikan diri kita itu sebagai kita adalah anak-anak Allah ya, dan Allah itu adalah Bapa kita. Mungkin untuk unit pertama, unit kedua, dan unit ketiga kita bisa akhiri dulu ya Pak. Nanti kita lanjutkan ketiga unit terakhir. Ya, baik sahabat YJK, untuk sementara kita bahas dalam sampai pada unit yang ketiga ini, dan kita masih terus akan mempelajari katekismus kecil Martin Luther ini, karena masih ada baptisan, kemudian perjamuan kudus dan pengampunan ya. Ada 3 unit lagi ya Pastor ya. Betul. Dan ini merupakan bagian dari seri pembelajaran dari Yayasan Jangkar Kehidupan untuk Anda sekalian. Baik Pastor, terima kasih atas pembahasan kita pada hari ini. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan?
Katekismus ini belum selesai, jadi tunggu sampai kita membahas sampai ketiga unitnya sehingga bisa dibahas secara lengkap. Ya, ini baru sekilas ya dari apa yang sudah yang akan menjadi bagian dari pembahasan kita dalam buku yang akan kita terbitkan ya. Baik, Pastor, terima kasih. Terima kasih Pak Kris. Dan sahabat YJK, demikianlah perbincangan kita. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat Shalom. Shalom.